9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran di Dalat, Vietnam. Good evening from the White House in Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My fellow Americans, I have just returned from Berlin, the city from which the Germans intended to rule the world. It is a ghost city. The buildings are in ruins. The Japanese have seen what our atomic bomb can do. They can foresee what it will do in the future. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. That was because we wished in the first attack to avoid, insofar as possible. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Kita harus segera nolak kemerdekaan ini. Nippon sudah kalah. Telah. Kita harus memberikan kesan terhadap dunia internasional bahwa kita bukan negara bentukan Jepang. Maka segera proklamirkan. Segera. Aku harus membicarakan dulu kepada Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Nippon terlalu tergantung terhadap Nippon. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Tapi kita harus cukup. Tidak ada gunanya kita mendengar ego kita masing-masing di sini. Tidak penting Nippon itu mau menang, mau kalah. Yang terpenting adalah kita harus menjaga situasi agar tidak menjadi kacau. Agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Hidup tidak dipertaruhkan. Itu tidak dibenarkan. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk memerdekakan bangsa kita di kaki sendiri. Agustus 1945, rumah Bung Karno pukul 3 dini hari. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa ini? Bung harus ada apa ini? Maafkan kami, tapi maafin aku. Ikut kami. Mau apa Bung Umar? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bung, Bung tidak beli sini Bung. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Bung. Subarjo, Bung. Ada berita apa di Jakarta? Tidak ada Bung. Tidak ada pergerakan sama sekali di Jakarta. Karena Bung ada di sini. Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Berarti Syahrir benar. Ayo segera kita ke Jakarta. Sekarang juga Bung. Ayo Bung, diam kamu. Dari pandangan kalian, aku memang berseberangan dengan Soekarno dan Hatta. Tapi tidak akan pernah seorang Syahrir mendukung perbuatan kalian yang ceroboh dan gabah seperti ini. Tidak akan pernah. Tapi pergerakan kita telah didukung oleh pimpinan peta, Bung. Perlu kalian ketahui, seorang, dua orang, bahkan 3 orang Syahrir tidak akan pernah bisa mengimbangi Soekarno dan Hatta. Jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Nih. Marsekal Terauchi mengatakan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Mengapa? Maaf, aku sudah menjalankan semua yang diminta. Membantu dari info. Semua terjadi di luar dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak mau membantu kami,
maka jangan halang-halangi kami untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami sendiri. Terpaksa kami harus menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuanku sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Daini Pong sudah memberikan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Mana janji seorang samurai yang menepati janji? Bung, ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa? Kemerdekaan sudah di depan mata. Apa Bung yakin kita bisa memimpin negara ini? Apa Bung yakin kita bisa mengelola semua kekayaan yang ada di Indonesia ini secara merata kepada masyarakat? Iya, aku yakin. Kalau bukan kita, pasti ada orang lain yang melakukan ini. Pemimpin yang baik lahir dari peristiwa yang tak diduga-duga. Kemerdekaan adalah awal. Kita yang mengawalinya. Setelah itu, kita percayakan kepada anak dan cucu kita. Ya, kita tahu di antara mereka pasti ada yang pecundang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Sudirman menunggu di luar gedung agung saat sidang kabinet sedang dilaksanakan. Hasilnya, pemerintah tidak meninggalkan ibu kota. Sidang kabinet telah menghasilkan keputusan bahwa Mr. Syarifuddin Prawira Negara sebagai pemerintahan darurat. Dirman pulang saja. Tidak bisa. Saya ini tentara. Pas saya di pertempuran, saya akan memimpin perang di hutan secara gerilya. Tapi kamu ini sedang sakit. Kondisi kamu tidak memungkinkan untuk kamu perang. Yang sakit itu Sudirman. Panglima tidak pernah sakit. Baiklah, kalau memang ini sudah menjadi tekadmu, jadikan ini perang gerilya semesta. Tan Malaka sudah ditangkap. Apa pergerakan kita selanjutnya? Belanda telah menduduki Kediri. Baik. Aku rasa kita harus segera merebut kota Kediri dari Belanda. Man, ono opo kowe ngikuti perang iki to? Aku udah gak punya keluarga lagi. Keluarga aku sekarang bangsa ini. Jadi aku harus ikut perang, membela saudara-saudaraku. Aku malu tuh sama jenderal. Biarpun sakit-sakitan masih perang loh, masih kuat. Tapi kalau ini Abu katanya kangen calon istri. Sedih aku tuh. Sudah berbulan-bulan aku tidak bertemu dengan calon istri aku. Kamu masih muda. Lele, hidupmu tuh masih panjang. Yo wes dinikmati wae to. Lele, tenang aja. Kita pasti menang, kita pasti pulang. Bangsa ini akan terus hidup. Oke? Oke. Ayo Abu. Belanda datang! Belanda datang! Cek, lindungi pandai, Cek. Penat dan lelah menggerogoti tubuh rombongan Jenderal Sudirman. Namun, mereka harus tetap bersiaga diri dari serangan Belanda yang bisa datang kapan saja. Jika kalian rindu dengan keluarga kalian dan ingin pulang dari sini karena tidak tahan dengan medan pertempuran ini, aku tidak masalah. Monggo. Jenderal, saya tidak ingin pulang, Jenderal. Saya ingin bersama Jenderal, tentara Kipli di sini. Kenapa saya pulang, Jenderal?
Saya sudah tidak punya keluarga lagi, Jenderal. Keluarga aku hanyalah Jenderal dan Tana Kifli. Aku akan malu kalau pulang dengan keadaan sehat lebih dari Jenderal. Benar, Pak D. Kita akan malu dengan anak cucu kita apabila kita dicap sebagai pengecut. Kami adalah harapan bangsa, Jenderal. Jika kita menang dari peperangan ini, insya Allah semua pengorbanan kami, darah, tidak akan ada yang sia-sia. Merdeka! 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 Kunto. Ceng! Kunto mana? Kunto. Saya tidak tahu, Kapten. Man! Di mana Kunto? Kunto. Kapten, Mondo. Pak D, kita telah terkepung. Semuanya tenang. La ilaha illallah, 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 la ilaha Mana Panglima? illallah. Ini dia Panglima, Tuan. La ilaha illallah. Ini Kiai, bukan Panglima. Ini Sudirman, Tuan. Mereka semua pasukan Kifli, mereka sedang menyamar. Mana ada Panglima seperti ini? Tuan, percaya sekali dengan saya, Tuan. Tuan. Anak ini nggak becus. Tuan. Belanda jancuk! Semoga ada kata Kunto. Kita harus mengatur ulang strategi perang kita. Pak D, strategi perang apa yang lagi kita lakukan selanjutnya? Kamu cukup jantan. Mari kita buktikan. Boleh juga. Kurang ajar. Kapten, Jenderal dalam bahaya. Sudah Kapten, biar aku saja. Jenderal dalam bahaya. Jenderal dalam bahaya. Untuk jancok.
Di mana Sudirman? Pikir aku bakal tahu kau. Di mana Sudirman? Jawab! Dasarnya anak bangsa. Di mana Sudirman? Hammersenberger! Durham! Indonesia negeri. Emang berapa jam sih lu kerjainnya? Sini gue bantuin deh. Ya mending gue fotokopi lebih cepet kelar. Ada 5 menit. Itu kan tugas paling 1.000. Lu yang ngerjain bukan, tapi lu cuman hasil kerjaan orang lain. Lu terima, lu fotokopi. Rangkum lagi. Kita sekat-sekat aja dulu. Baca-baca dikit. tipis-tipis aja. Iya. Asli. Lu UN juga MTK, ya kan IPA, bahasa Indonesia, kagak ada sejarah. Gini Fer, sejarah itu bukan persoalan nilai. Oke kalau matematika soal akademis, IPA, fisika soal akademis. Cuma kan sejarah itu harus kita resapi biar kita tahu negara Indonesia itu mau dibawa kemana. Sejarah tidak menghidupkan saya. Kenapa coba? Nggak ngasih duit. Oke. Lu gila. Bener Sekarang yang ngasih duit gue siapa? Ya kalau nggak bokap atau nggak kita sendiri. Karena menurut gua gini, kalau lu nggak mengenang sejarah, lu nantinya bakal melakukan hal yang sama dengan pengkhianat bangsa kita zaman dulu. Kalau gue sih gua rasa itu penting demi apa? Ya demi bangsa kita juga, demi saudara-saudara kita juga. Sekarang ketahui ya kalian, kenapa banyaknya koruptor, banyaknya kriminal? Karena nggak tahu sejarah kita tuh apa. Salah. Enggak, justru dia tahu, tapi nggak diresapi dalam hatinya. Diinjak saudara-saudaranya sendiri. Kan haus sejarah. Kalau gua udah bilang haus, tenggorokan gua haus. Kita minum dulu semuanya. Oh iya. Intinya tuh cuma satu, duit. Ini penting loh. Kenapa kita harus peduli sama sejarah, aware sama sekeliling kita sekarang? Kenapa tuh? Ya supaya kita bisa maju, boy. Supaya Indonesia bisa selangkah lebih maju. Maju. Para pahlawan telah berjuang, negeri jajahan telah hilang. Harapan para pahlawan itu ada di kita semua. Tapi rakyatnya nambah-nambah utang. Wis, haus kali. Baca, apa tuh? Teras rumah nenek. Waduh. Bukan teras rumah Soekarno. Ngapain ngomongin sejarah? Nongkrong aja. Weh, ber.